Polemik dana kompensasi dari PT Krishna Duta Agrindo atau KDA untuk kelompok warga desa Langling yang tak cair akibat rekomendasi tak ditandatangani Kepala Desa Langling menjadi sorotan dari berbagai pihak. Seperti dari mantan Kepala Desa Langling 2 periode, Kusnugroho angkat bicara. Ia menegaskan dana yang sudah dinikmati sekelompok warga selama 13 tahun itu merupakan hak mereka itu sendiri karena dahulunya mereka memiliki lahan tersebut. Masalah terkait dengan dana kompensasi, itu memang dana itu hak mutlak punya masyarakat. Itu bukan yang disebut-sebutkan kemarin itu adalah dana CSR. Itu bukan, saya rasa bukan sama sekali dana CSR itu. Jadi terkait dengan demo kemarin, saya sendiri sebagai mantan Kades 2 periode, ya saya sangat miris sekali lah mendengarkan itu. Kenapa kok Kades yang sekarang bisa menyebut dana itu sebagai dana CSR, padahal dana itu kan dana kompensasi milik murni masyarakat Desa Langling yang mempunyai kebun ataupun lahan dulu yang digarap oleh PT KDA. Kalau sewaktu saya menjabat, itu kan sewaktu mau pencairan, itu ada surat dari koperasi ataupun dari ketua UUO atau pengurus UUO, itu disampaikan ke desa melalui saya kan, Pak, kami mau pencairan dana UUO. Ya udah, saya tidak pernah menghambat ya, karena saya tahu bahwa dana itu kan bukan dana desa, itu kan dana masyarakat. Jadi ya saya tekan aja, tidak ada masalah. Untuk kronologi Pak, masyarakat bisa mendapatkan lahan. Kalau untuk kronologi, yang pernah saya tahu sewaktu saya menjabat, karena kebetulan pada saat itu untuk penjabat desa yang sekarang sudah almarhum dan ketua UU yang sudah almarhum pernah bercerita dengan saya masalah kepemilikan lahan tersebut itu dulu itu memang punya masyarakat Desa Langling itu terbagi oleh beberapa orang. Jadi bukan seluruh masyarakat Desa Langling, bukan. Itu kelompok lah, saya bilang kelompok, beberapa orang yang punya lahan di situ, dan lahan tersebut digarap oleh PT KDA. Nah, kenapa PT KDA bisa menggarap lahan tersebut? Kalau itu saya sendiri kurang tahu. Yang jelas informasi yang saya tahu itu, orang ini makanya dulu mengadakan demo, orang ini belum ada ganti rugi dari pihak PT KDA. Makanya orang ini demo ke pihak PT KDA. Sewaktu itu saya masih ingat, saya jadi satpam di PT KDA. Saya lihat orang ini pada demo ke dalam. Dia minta adanya ganti rugi dari pihak PT KDA ke masyarakat terkait dengan lahan yang digarap oleh pihak PT. Kalau tidak salah, juga saya dapat informasi, maka dari itu dapatlah sekitar 100 hektar atau berapa untuk masyarakat Desa Langling, tapi bukan seluruh masyarakat, ini kelompok ya, kelompok yang punya lahan di dalam tersebut. Makanya terus dapat yang disebut dengan dana kompensasi. Nah, jadi dana kompensasi itulah yang akhirnya diterima oleh masyarakat Desa Langling yang punya kebun digarap oleh PT KDA tadinya. Ini Pak, lahan ini apabila suatu saat PT KDA tidak beroperasi lagi Pak, kembali ke masyarakat atau ke desa sebenarnya Pak, kalau setahu Bapak? Kalau setahu saya itu bukan punya desa, itu tetap kembalinya ke masyarakat. Nah, kalau yang punya desa itu contohnya TKD atau milik desa. Kalau ini milik masyarakat, jadi saya garis bawahi milik masyarakat, bukan milik desa. Setiap pencairan Pak, ada nggak masyarakat membantu untuk berkontribusi membangun Desa Langling Pak selama 13 tahun ini? Kalau itu ada berapa persen, saya sendiri kurang jelas. Dana pembangunan untuk misalnya kayak masjid itu ada dikasih bagian dari pihak pengurus itu ada. Cuman bukan desa ya kan. Untuk pembangunan misalnya masjid, musola itu ada. Cuman cara pembagiannya saya sendiri kurang paham. Ini kan kepala desa sudah melaporkan dan sudah setahun ke Polres Merangin Pak. Apa tanggapan Pak?
Ya kalau tanggapan saya sebenarnya ya seharusnya kayak kades itu sebelum melapor itu dipahami dulu apa yang dimaksud dengan dana apa tadi itu kompensasi dengan dana CSR. Jadi kalau yang namanya dana kompensasi itu bukan dana CSR, itu adalah dana milik masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang punya lahan tadi yang digarap oleh PT KDA. Jadi bukan dana CSR. Yang pernah saya baca, kalau dana CSR itu biasanya perusahaan itu membagi langsung dengan desa, tidak melalui kelompok-kelompok. Itu yang saya pernah dengar. Nah itu pun biasanya itu persentasenya kalau nggak salah tuh 2% sampai 4%. Itu langsung dari pihak perusahaan ke pihak desa. Nah itu yang pernah saya dengar kayak gitu. Ini kan mau beli ambulan Pak, terakhir nih Pak ya, mau beli ambulan menggunakan dana masyarakat. Sebenarnya dana desa itu apakah nggak bisa untuk beli ambulan Pak? Nah, sekarang gini, sewaktu saya menjabat kepala desa 2 periode, saya pernah mengusulkan untuk pembelian ambulan melalui dana desa. Itu pada saat itu memang belum disetujui, bukan tidak disetujui, belum disetujui. Karena apa? Jarak tempuh desa Langling ke kabupaten. Berarti mungkin kalau di desa Langling ke kabupaten kan jaraknya kan dekat. Mungkin juga di sini masih banyak kendaraan ataupun kita bisa menelpon ambulan ke puskesmas, mungkin bisa dijemput. Nah, ya, jadi kalau harapan dari pihak pemerintah daripada dibelikan ambulan lebih bagus untuk bangun desa gitu. Harapan Pak terkait? Nah, jadi untuk terakhir ya, untuk harapan saya kepada Kades beserta masyarakat yang terkait tentang masalah dana kompensasi tadi, ya kalau dapat dirembuklah dengan baik, dengan kepala dingin. Jadi jangan kita selalu mengandalkan ego kita. Mungkin apa di belakang kita ada orang ini, ada orang itu. Jadi harapan saya tolonglah diselesaikan dengan baik. Nah, terima kasih. Penuturan warga selama 13 tahun tak pernah terkendala. Namun pada tahun 2024 ini, di kepemimpinan Kepala Desa Arsah Mafadol, dana yang biasanya cair sebelum Lebaran, namun tak bisa dicairkan lantaran rekomendasi tak dikeluarkan dari pemerintah Desa Langling. Pemerintah Desa Langling meminta dana kompensasi itu sebesar 50% dari dana yang akan dicairkan lebih dari 300 juta rupiah. Dana tersebut akan diperuntukkan membeli mobil ambulan desa. Warga dapat keuntungan 30% dari hasil panen kelapa sawit di lahan 100 hektar yang dikelola oleh PT KDA. Hasil panen itu mereka terima 1 tahun sekali dan cair sebelum Lebaran. Untuk memperjuangkan hak masyarakat, mereka melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Merangin pada Senin 29 April 2024. Bahkan, aksi tersebut sempat terjadi dorong-dorongan lantaran massa yang ingin memaksa masuk ke kantor Bupati untuk menjumpai PJ Bupati Merangin Jambi.